Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Rena Deti, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, unit kerja SDN 001 Simpang Tanah Lapang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Saya mahasiswa Universitas Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, melaksanakan praktek video pembelajaran untuk UKIN atau ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya, pada anak-anak Ibu semua, sebelum belajar kita lihat dulu kelas kita sudah bersih atau belum? Bersih. 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 Berarti anak-anak Ibu sudah melaksanakan tugasnya untuk belajar setiap hari. Kemudian siapkan salam dulu oleh ketua kelasnya dan nanti dibaca surat pendek. Siap ucapkan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dah baca surat pendek. Surah Al-Ikhlas. Nah, sekarang Ibu absen dulu. Hadir semua? Coba Ibu absen dulu. Aprila Putri Andani. Hadir Bu. Hadir. Aisyah Latifah. Hadir Bu. Hadir, bagus. Aira Aulia Yuliana. Hadir Bu. Hadir, pintar. Anissa Syahila Isya. Pada anak ibu semua, untuk mengenang jasa para pahlawan kita untuk memperjuangkan negara tercinta ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Yaitu pada anak-anak ibu semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya duduk kembali. Nah, sebelum belajar, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, ada baiknya kita juga mengerjakan soal pretest, yaitu Ibu bacakan dulu soalnya. Siapa yang dapat tunjuk tangan ya. Apa yang kamu ketahui tentang sholat? Siapa yang dapat? Ya. Mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pintar 100 untuk Ibu. Ya, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa kita melakukan sholat? Karena salat itu wajib. Hah? Karena salat itu Karena sholat itu wajib, ya.
dan sholat isya. Itulah rakaat sholat yang kita lakukan satu hari satu malam. Kemudian materi kita pada hari ini yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang B-nya makna sholat, yang C-nya praktek sholat. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu setelah proses pembelajaran itu diharapkan siswa mampu melaksanakan sholat secara tertib, kemudian membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, membiasakan disiplin waktu. Yang keempat, membiasakan hidup tertib. Yang kelima, membaca surah Al-Kautsar dengan baik dan benar. Mengartikan surah Al-Kautsar dengan baik dan benar. Kemudian menyebutkan hikmah sholat dengan baik dan benar. Kemudian menjelaskan hikmah sholat dengan baik dan benar. Yang A yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sama-sama dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama.
telah memberikan kenikmatan yang banyak. Nah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yaitu yang pertama apa? Badan kita sehat dan jiwa. Yang kedua, keimanan yang kuat. Yang ketiga, mendapatkan rezeki setiap hari. Yang keempat, memiliki akal yang sehat. Kelima, lebih banyak lagi kenikmatan yang kita terima. Banyak nikmat Allah itu yang kita terima. Kalau kita menghitung nikmat Allah itu, maka kita tidak bisa menghitung nikmat Allah itu karena banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersyukur yaitu dengan mengerjakan sholat 5 waktu dan melaksanakan segala kebaikan. Kemudian kepada anak-anak itu, siapa yang ingin bertanya? Nah, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Nah, ada yang ingin bertanya? Nah, nih, kamu ingin menjadi orang yang bersyukur, bukan? Iya. Iya. Caranya yaitu sholatlah tepat pada waktunya. Kedua apa? Jangan pernah menunda waktu sholat. Yang ketiga, sehari. Kemudian dianjurkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakan salat sunat di waktu salat wajibnya. Kemudian pada anak-anak itu semua, itu kita semua merupakan bukti pengamalan sholat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna sholat yang perlu kita ketahui antara lain yang pertama, bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Sang Pencipta. Terus 2. Sebagai ketenangan dan berbimbing menghadapi segala perbuatan keji dan mungkar. 3. Mengungkapkan bahwa umat manusia berjalan yang lurus sebagai keselamatan dan jalan yang diridhoi Allah. 4. Bentuk ketahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selalu melaksanakan salat dengan waktu yang tidak ditentukan berarti telah menghubungkan jiwa dengan Allah sehingga akan terbentang dari perbuatan yang tidak terpuji. Kepada anak-anak itu semua itu adalah bukti pengamalan kita dalam sholat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna sholat yang perlu kita ketahui antara lain, yang pertama adalah bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Yang kedua, sebagai penyelamat dan pembimbing umat dari segala perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan dan jalan
yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, benteng pertahanan dari perbuatan yang tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selalu melaksanakan sholat dengan waktu yang telah ditentukan berarti telah menghubungkan jiwa raga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan terbenteng dari perbuatan yang tidak terpuji. Ya, salat subuh. Ya, coba. Usalli fardas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, pintar. Ada anak-anak ibu semuanya. Coba tangan dulu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Coba semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semua itu sholat kita sudah tahu dari kelas 1 sampai kelas 3 ini kita pelajari tentang sholat. Nah, mulai dari takbiratul niat, takbiratul ihram sampai ke akhirnya yaitu salam. Nah, kemudian setelah salam kita disunahkan untuk berzikir. Nah, kemudian kepada anak ibu, surah Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat atau bagaimana? Rukun sholat, pintar. Nah, coba baca dulu Al-Fatihahnya. Bismillah. Diskusi dulu, yaitu kita bagi berapa orang semuanya? 23 ya, dibagi 4 6 orang. Nah, ada yang 5. Kepada anak ibu semua, kita sudah membagi kelompoknya dalam satu kali ini jumlahnya 23 orang. Kita bagi 4, yaitu ada 6 orang satu kelompok menjadi 4 kelompok dan ada yang 5 orang satu kelompok. Pada anak ibu semuanya buka dulu materi isi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sholat dan studi tentang pelajaran kita PAI, yaitu tentang sholat. Nah, coba diskusikan dulu. Makna salat. Arti salat menurut bahasa adalah doa. Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang salat berarti berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan khusyuk. Salat sangat penting bagi umat Islam. Salat adalah tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberi banyak kenikmatan. Orang yang malas salat berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan dosa. Apakah salat itu memberatkan? Apakah salat itu memberatkan? Jawabannya pasti tidak. Mengapa? Karena Allah memberi nikmat setiap hari. Kita hanya diwajibkan salat 5 kali sehari. Ayo, siapa yang masih malas salat? Coba dari kelompok 1 tanyakan dulu pada kelompok yang lain. Apa yang harus dilakukan